Selamat sore Pak Pemang. Selamat sore. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Terima kasih Pak Pemang Hmm. selaku pimpinan di SMA 1 Bangli sini sudah meluangkan waktu untuk memfasilitasi Tiang sebagai CGP. Perlu Tiang sampaikan bahwa Tiang mengadakan wawancara di sini adalah dalam kaitan untuk pemenuhan modul 3.1 yaitu berkaitan dengan pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai seorang pemimpin. Nanti pertanyaan-pertanyaan nanti ini adalah sebagai pedoman saya sebagai CGP nanti untuk menganalisis tentang pengalaman-pengalaman keputusan yang sudah dialami oleh seorang kepala sekolah. Baik, yang pertama yang akan pandu nanti di dalam diskusi wawancara nanti dengan beberapa pertanyaan. Pertanyaan yang pertama, selama ini bagaimana Bapak mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Terima kasih Pak Dewo. Jadi pada kesempatan ini tentu Tiang berbicara sebagai pimpinan kepala sekolah di SMA Negeri 1 Tembuku Bangli, SMA 1 Bangli. Di sebelumnya Tiang bertugas di SMA 1 Tembuku. Jadi kalau Tiang mengkaji apa yang dipertanyakan tadi terkait dengan pengambilan keputusan berdasarkan dilema etika dan kebijakan rujukan kebijakan moral. Menurut hemat Tiang, kita memang harus bisa membedakan terlebih dahulu mana yang disebut dengan etika moral dan ini, kemudian keputusan yang didasarkan kepada nanti melihat rujukan moral dan D5 etika. Jadi kita ambil contoh kasus saja misalnya. Apabila kita menjumpai siswa yang duduk di kelas 12, kemudian siswa itu malas, di satu sisi kita sudah menugaskan BK untuk melakukan tahapan-tahapan pembinaan kepada siswa itu sampai dengan ke home visit gitu ya. Tetapi anak bersangkutan tidak ada perubahan. Tetapi kemudian di menjelang akan ujian, mereka mulai aktif masuk kembali gitu. Dan sampai mengikuti ujian itu selesai. Nah, maka di sini akan ada dilema etika. Ya. Pertama bagi guru mapelnya kan gitu. Kemudian tentu dilema etika itu nanti juga akan bermuara akhir di kepala sekolah. Gitu. Jadi kalau misalnya di guru mapel, kalau dia berpedoman kepada peraturan jumlah jam tatap muka yang mana prosentasenya harus 70%, sedangkan artinya siswa itu hanya maksimal boleh tidak ikut tatap muka 30%, tentu akan terasa kaku. Ya. Tetapi guru mapel juga harus melihat, ternyata di akhir menjelang akan ujian, ternyata anak ini mulai aktif lagi. Tanpa ada yang menyuruh, padahal pembinaan dari BK sudah jalan semula, tidak ada perubahan. Nah, di akhir mungkin dia sadar kan itu, kemudian dengan kesadaran dia mengikuti sampai dengan selesai ikut ujian. Nah, otomatis anak ini tentu nilai ujiannya dia punya, tetapi nilai mapelnya tidak akan maksimal. Sehingga kalau dilihat dari nilai etika moralnya dengan apalagi satu tadi D5 etika. Kalau D5 etika, kalau di dilema moral dia melihatnya seperti ini, anak itu sudah ada perubahan ya. Kalau Tiang mengandaikan apabila kita melihat orang itu sakit kemudian sembuh,
saya lebih bisa menghargai orang yang sakit dan bisa sembuh ini ketimbang orang yang sehat itu yang harus berhati-hati karena suatu saat dia bisa sakit gitu. Itu yang apa namanya tadi. Nah, sedangkan di dilema etikanya kan otomatis kalau misalnya kita kaitkan dengan apa namanya etiket begitu. Etiket kalau guru mengajar anak harus hadir di sekolah kan gitu etiketnya. Kemudian kalau guru memberikan ulangan, anak juga harus menjawab ulangannya sehingga dia punya nilai. Tapi kalau di etika kan bisa saja anak itu tidak ikut dia proses pembelajarannya, tetapi kemudian dia belajar mandiri dan bisa menjawab soal yang diberikan oleh guru. Yang kira Niko, Pak Dio. Baik, terima kasih Pak Komang sudah gamblang sekali apa yang dijelaskan tadi. Berikutnya dia akan menggali lebih dalam dengan pertanyaan berikutnya. Selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah ini, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Jadi sebetulnya ini pertanyaan yang bagi Titiang adalah rumit gitu ya. Rumit. Kenapa rumit? Karena kalau setiap keputusan itu berdasarkan atas kebijaksanaan, bisa jadi akan melanggar aturan. Bisa jadi akan melanggar. Tetapi khususnya dalam penanganan siswa, apalagi saat ini kita sudah memberlakukan kurikulum merdeka, bahwa kemerdekaan ada pada guru, kemerdekaan ada pada anak. Kemudian ujung akhir dari kurikulum merdeka ini adalah kepada anak kita. Mau jadi apa mereka di kelak di kemudian hari kan itu. Sehingga menurut Titiang adalah dia lebih berani mengambil keputusan berdasarkan kebijakan itu. Kenapa? Karena demi anak. Demi anak. Ya. Orientasinya demi anak. Demi anak. Ya. Karena kan tamat SMA ini kita tidak tahu mereka akan jadi apa. Ya, tetapi dengan bermodalkan ijazah SMA itu mereka punya peluang. Ya, peluang untuk melamar ke pekerjaan A, pekerjaan B dan sebagainya. Jadi kita memberikan peluang kepada ini, membukakan jalan kepada anak kita untuk bisa memperoleh masa depannya gitu. Baik, berikutnya Pak Komang, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang bisa Bapak lakukan selama ini terkait dengan pengambilan keputusan? Jadi kalau langkah-langkah yang kita ambil dalam mengambil keputusan, tentu sebagai seorang pimpinan saya tidak boleh lepas daripada tim yang kita miliki. Jadi keputusan itu tidak ada mutlak di pimpinan, ya. Tetapi keputusan ini perlu kita bicarakan dengan tim yang kita miliki, ya. Sesuai dengan kepentingan daripada keputusan itu. Gitu. Jadi tim yang kita bentuk atau tim yang sudah ada tentu akan berasal dari organik guru, organik TU, gitu. Kemudian dari hasil diskusi dengan tim itu, tentu kemudian kita akan mengambil kesepakatan. Nah, kesepakatan inilah yang kita jadikan keputusan. Jadi keputusan itu bukan keputusan kepala sekolah. Tetapi apabila kemudian mengalami deadlock, maka seorang kepala sekolah harus berani mengambil keputusan. Jadi pertama boleh yang pertegas bahwa dalam pengambil keputusan tetap melibatkan tim. Andai kata nanti ada deadlock, tetap kepala sekolah harus berani mengambil keputusan. Baik, selanjutnya hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam mengambil keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Jadi hal-hal yang hal-hal yang Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika. Jadi ada beberapa kasus semenjak saya menjadi kepala sekolah itu yang termasuk dilema etika itu, Pak. Misalnya gini, kita terbuka aja, Pak. Kita di SMA itu berhadapan dengan anak-anak yang berada pada usia akil balik.
tidak tertutup kemungkinan kemudian terjadi kecelakaan pada anak, terutama anak yang wanita yang sering jadi korban. Hamilkah mereka kan gitu. Nah, kemudian kalau ada seperti itu, ada kemudian permintaan orang tua supaya anaknya dibantu untuk tetap bisa bersekolah. Ya. Niki kan dilema etika. Secara aturan tata tertib yang kita miliki jelas dinyatakan siswa tidak menikah selama menempuh pendidikan. Nah, artinya jangankan hamil, menikah saja tidak boleh kan gitu. Tetapi kalau kemudian itu kita sangat tegaskan gitu ya, tentu muridnya jadi korban. Masa depan mereka akan menjadi buram gitu. Kenapa? Ya karena mereka tidak bisa tamat ijazah, SMA tidak bisa memperoleh ijazah. Sehingga Titiang memberanikan diri mengambil keputusan bahwa kalau memang betul anak yang bersangkutan mau melanjutkan, kita persilakan. Pertama kita berikan pilihan bahwa untuk anak SMA ada paket C. Nah, kemudian kalau di paket C mereka tidak mau, ya terpaksa saya harus mengambil keputusan pemberanian. Dan itu pernah kita alami. Tetapi bukan faktor hamil. Sudah punya anak, kemudian berasal dari wilayah Gianyar, kita terima sebagai murid, dan bersyukur mereka mau kooperatif, belajar, disiplin, dan akhirnya lulus. Lulusnya Niko nih, sehingga dengan ijazah dan SMA yang dia miliki, bersyukur saat ini anak itu sudah kerja. Tetap berpihak pada siswa. Karena juga tidak ada aturan yang mempertegas begini. Secara peraturan hukum kita di sekolah itu, bahkan pada saat Bapak Muhammad Nuh menjadi Mendikbud, beliau pernah mengeluarkan aturan siswa SMA yang menikah atau hamil di kelas 12 boleh mengikuti UN. Sementara ini itu yang kita jadikan dasar acuan. Jadi karena Mendikbud sendiri mengeluarkan jangan sampai justru hak-hak anak terputus karena mereka salah perilaku pribadinya gitu. Itu yang jadikan dasar pedoman. Baik, Pak Bambang, selanjutnya hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Apa tantangannya? Ini pertanyaan menarik Pak Dew. Jadi tantangan, taruhlah misalnya di saat Titiang sebagai kepala sekolah, kemudian merupakan pembina pegawai di sekolah. Kalau dilihat secara aturan, yang boleh melakukan pembinaan terhadap guru dan pegawai di sekolah adalah pejabat pembina kepegawaian. Yang kalau kita di sekolah, pejabat pembina kepegawaian itu adalah kepala dinas atau yang ditunjuk oleh kepala dinas gitu. Sementara Titiang meskipun sebagai kepala sekolah statusnya fungsional. Jadi pegawai fungsional itu tidak boleh melakukan pembinaan kepegawaian gitu. Nah, ini kan dilema etika nih. Lantas bagaimana kalau kemudian ada guru yang malas, kemudian pegawai yang malas gitu. Secara persuasif tetap kita melakukan pembinaan. Meskipun tata kelola pembinaan yang kita lakukan tidak seperti oleh pejabat pembina kepegawaian, dan merupakan sebuah tanggung jawab moral bagi Titiang memang membina guru dan pegawai yang ada di SMA 1 Bangli ini. Baik, jadi itu adalah masuk dilema etika juga nih. Baik Pak, selanjutnya apakah Bapak memiliki sebuah tata kelola atau jadwal tentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak jalankan? Jadi terkait dengan dilema etika ini tentu kita ada dua versi.
Satu yang sifatnya urgensinya tinggi, Urgensi, kan? menyangkut keberlangsungan masa depan pegawai atau guru yang bersangkutan. Nah, sehingga kalau yang sifatnya urgensi tidak terjadwal, ya, artinya yang bersangkutan kita langsung panggil berhadapan face to face terkait dengan permasalahan yang dia miliki. Jadi yang kedua adalah tentu berdasarkan berbasis jadwal. Ya, katakanlah misalnya melakukan supervisi pembelajaran, tetap kita berpegang kepada dilema etika. Jadi tidak bisa ujuk-ujuk yang sebagai kepala sekolah langsung datang ke kelas menyatakan, oh hari ini saya akan supervisi. Ya. Mestinya tahapannya kan dari awal saya harus diskusi dulu berkaitan kesiapannya, kemudian bagaimana dengan perangkat pembelajarannya, apakah sudah disiapkan, kemudian kapan kira-kira kesiapan yang bersangkutan untuk diobservasi di kelas gitu. Sehingga dengan begitu niki yang harus terjadwal, memang tidak bisa kita hantam kromo insidentil panggil mendadak, karena bagaimanapun guru mengajar itu butuh konsentrasi. Yang kira gitu. Baik, jadi ada yang sifatnya kalau urgent ya langsung ya. Terus yang sifatnya dalam jangka panjang ya tentu terjadwal. Ya. Baik Pak, berikutnya adakah seseorang atau kalau tidak seseorang, faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam mengambil keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Jadi sebetulnya ada banyak hal yang bisa membantu. Bisa dia berupa personal, bisa pula berupa pemahaman kita terhadap aturan yang berlaku yang mengikat kita sebagai pegawai negeri sipil. Jadi kalau misalnya berdasarkan atas dukungan personal seseorang, ya tentu kalau di sekolah kita memanfaatkan memang hierarkinya. Ya. Katakanlah di pegawai ada subkoordinator ketatausahaan, ya. Kemudian di guru kita masih punya wakasek, ya, yang merupakan katakanlah secara kedudukan dan jabatan hitungannya mereka senior, ya. Artinya paham dengan kondisi teman-teman guru yang ada di bawah, ya. Sehingga menurut kita seperti itu. Jadi secara personal memang orang kita ada untuk membantu mengambil keputusan terkait dengan dilema etika ini, ya. Kemudian di sisi lain juga tentu kepala sekolah harus punya analisa yang tajam terkait dengan keputusan yang akan dibuat gitu nih. Meskipun keputusan itu sudah didahului dengan diskusi dengan tim nih, tetapi tetap perlu dikaji, apakah sejauh mana nanti keputusan yang diambil itu nanti bertentangan dengan faktor hukum, atau sebaliknya bertentangan dengan norma dan etika gitu. Baik, menarik Pak. Terus yang terakhir, pertanyaan yang terakhir, dari semua hal yang telah disampaikan tadi, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak mengambil kesimpulan tentang dilema etika? Jadi pengalaman yang sebetulnya paling mendalam yang saya dapatkan semenjak menjadi kepala sekolah terkait dengan pengambilan keputusan berdasarkan dilema etika ini adalah pertama, seorang pemimpin itu harus punya keberanian. Itu kuncinya. Ya. Karena kalau seorang pemimpin tidak punya keberanian, maka dia akan sulit membuat keputusan. Kalaupun ada keputusan, maka keputusan itu bersifat ragu-ragu. Keputusan yang bersifat ambivalen, dan dia tidak mau keputusan itu ragu-ragu dan ambivalen. Maka ya seperti tadi kita sampaikan, ada yang terjadwal, ada juga yang tidak terjadwal. Nah, terutama kan hal-hal yang mana kita sebagai ASN, di sisi lain perilaku itu mempengaruhi jiwa korsa, kan kita juga, kemudian kedisiplinan, tentang tugas-tugasnya. Sederhana saja, kita tidak perlu tutup-tutupi Pak Dewo. Ya, dalam lembaga itu pasti ada saja
yang istilahnya sekarang itu apa, orang yang selingkuh. Ya. Nah, suatu saat nanti Pak Dewo akan belajar tentang itu. Ya. Ya. Ada teman selingkuh, meskipun tidak dari sekolah, menerima laporan dari orang lain. Terus bagaimana sikap kita? Itu memang perlu keberanian. Ya. Dan keberanian itu harus kita dasari dengan aturan. Ya. Maka seperti tadi, kalau yang menyangkut hal seperti itu, ini dilema etika nih Pak Dewo. Ya. Kalau ada laporan tentang selingkuh di antara pegawai kita, apa yang kita ambil? Sementara kalau pegawai kita cerdas, dia akan bisa jawab di hadapan kita, Bapak tidak berhak membina saya, Ya. karena yang berhak membina saya adalah pejabat pembina kepegawaian. Siapa itu? Bapak Kepala Dinas. Ya, terkait dengan alasan tadi. Tadi kan, nah kalau dihadapkan dengan begitu, seolah-olah kita kan dikakmat, tapi mohon maaf dulu, kan gitu. Memang secara aturan, yang berhak melakukan pembinaan kepegawaian adalah Bapak Kepala Dinas. Sebelum masalah ini naik ke Kepala Dinas, saya sebagai pimpinan tentu punya kewajiban moral juga kan gitu ya. Jadi kewajiban moral untuk membina Anda. Gitu. Tanggung moralnya di sana ya. Di sana gitu. Itu Pak Dewo kira-kira gitu. Baik Pak, terima kasih. Jadi yang sudah banyak tadi mengajukan pertanyaan, sudah Pak jawab dengan sangat jelas. Ini tentunya karena pengalaman-pengalaman yang berbicara tadi. Mudah-mudahan bermanfaat. Dari pengalaman tidak mungkin bisa menjelaskan secara gamblang. Nah, di akhir tanya jawab ini, yang juga ingin ada pertanyaan refleksi Pak. Jadi pertanyaan refleksi itu yang pertama, kira-kira selama Bapak menjadi kepala sekolah di sini di SMA 1 Bangli, apa sih menurut Bapak tentang keputusan yang sudah baik yang sudah Pak pernah lakukan? Ini memang seiring dengan waktu, saya belum lama di SMA 1 Bangli, tetapi dalam kurun masa waktu itu sebetulnya kita sudah membuat banyak keputusan. Ya, pertama kita membuat keputusan bahwa anak-anak sebelum masuk kelas kita mengadakan literasi di lapangan. Seluruh siswa hadir di sana, diawali dengan Pujo Trisandya. Setelah Pujo Trisandya, literasinya 5-10 menit. Dan ini menurut saya itu sangat efektif sekali. Satu, membangun jiwa keberanian kepada siswa untuk bertindak positif. Kalau siswa ngomong ngaco sembarangan di luar kurun resmi banyak. Tetapi kalau siswa ngomong dengan tatanan kosakata yang bagus di hadapan orang banyak, tidak akan dijumpai jumlah siswa yang banyak, hanya segelintir orang saja. Tetapi dengan cara ini kita memotivasi yang lain. Terbukti kemudian literasi itu tidak hanya itu saja orangnya, berbeda terus setiap hari. Artinya mulai muncul anak-anak yang berani tampil di depan publik untuk menyampaikan idenya, untuk menyampaikan pendapatnya. Nah, ini kemudian yang kedua, bagaimana membangun semangat guru dan pegawai. Keputusan yang anggap ambil baik di awal saya bertugas di SMA 1 Bangli ini adalah meningkatkan gaji pegawai kontrak yang dibayar dari dana komite. Semula ada dibayar 1 juta per bulan, kemudian ada yang paling besar 1.400.000. Nah, saat ini kita baru bisa meningkatkan sampai 1.800.000 per bulan. Artinya sudah ada kenaikan. Dengan implikasi teman-teman ini wajib hukumnya untuk taat dan disiplin dengan aturan yang ada di sekolah kita. Jadi ini berikutnya refleksi yang kedua, ini adalah kontributif dengan yang tadi. Kalau tadi apa yang sudah baik, terus sekarang kira-kira yang belum baik menurut Bapak Kepala Sekolah apa sih? Jadi beberapa keputusan yang barangkali memang belum baik selama kita menjadi kepala sekolah adalah dasarnya Titiang bukan manusia sempurna kan gitu. Jadi pasti
seiring dengan peraturan yang kita buat itu, setelah berjalan baru kita tahu kelemahan. Gitu. Jadi misalnya di pembuatan tata tertib siswa, ya ada beberapa hal-hal yang sifatnya memang harus nanti dikoreksi terkait dengan tata tertib siswa. Itu. Yang kedua adalah terkait dengan pembulian. Nah, jelas aturannya bahwa guru maupun siswa atau pegawai tidak boleh membuli atau saling membuli. Kenyataannya kita membina 1010 siswa ditambah dengan 105 guru pegawai, sebuah komunitas yang sangat besar. Artinya sesuatu hal yang sangat tidak mungkin pembulian itu tidak ada. Tetapi kita syukuri bahwa kalaupun ada pembulian, tidak sampai kemudian menimbulkan permusuhan berkelanjutan gitu. Bisa kita tangani. Bisa ditangani. Jadi ini kan. Baik, itu sudah. Berikutnya dari dua hal yang kontradiktif tadi, bagaimana sih perasaan Pak Komang terhadap dua keputusan yang kontradiktif itu yang sudah Pak Komang lakukan? Bagaimana perasaannya? Iya. Sebetulnya Niki kan sebuah refleksi Pak Dewo. Jadi refleksi di saat kita membuat keputusan yang baik dan diterima oleh segala pihak, tentu kita mempunyai rasa bangga. Tetapi di satu sisi apabila ada keputusan kita yang ternyata tidak memuaskan orang, ini kan muncul tanda tanya, ada apa dengan itu? Ada apa dengan itu? Dan kita cari penyebab. Kalau memang diperlukan diperbaikan, ya kita perbaiki. Ya itu. Jangan sampai kemudian keputusan yang kita buat itu menyengsarakan orang, pada akhirnya kita tidur pun tidak tenang. Ya, itu tidur pun tidak tenang. Gitu. Pasti karena ada beban. Iya, kontradiktif kan. Dan tijang itu Pak Dewo. Jadi kita terbiasa mengkomunikasikan apa yang menjadi keputusan kita kemudian tidak tepat, ya kita harus koreksi. Ya, legowo koreksi. Bagian dari refleksi dan refleksi. Baik, Pak Komang, tadi perasaan. Sekarang dari tanya jawab tadi itu, kira-kira pembelajaran apa yang bisa Pak Komang ambil terkait dengan keputusan berkaitan dengan dilema etika? Jadi sebetulnya di keputusan yang berdasarkan dilema etika ini akan dilalui oleh setiap orang. Pasti. Setiap orang, meskipun bukan harus pemimpin, karena setiap orang harus mengambil keputusan, apalagi yang terkait dengan dilema etika ini. Yang namanya dilema etika tentu akan berkaitan dengan melanggar hukum atau tidak. Tetapi kalau di sekolah, apalagi sudah kita menerapkan kurikulum guru merdeka, maka hal-hal yang terkait dengan keputusan kita tentang dilema etika itu kita akan lalui dengan berdasarkan kajian. Artinya tidak serta-merta kemudian kita putuskan, oh ini dasarnya adalah etika atau moral. Tetapi kan tidak boleh juga kita mengabaikan faktor hukumnya. Nah, sepanjang kemudian faktor hukumnya itu tidak dominan, yang rasa mengambil keputusan terkait dengan dilema etika ini memang harus berani kita ambil. Baik. Terus yang terakhir, dari apa yang Pak Komang paparkan tadi, kira-kira bagaimana sih langkah ke depan Bapak terkait dengan pengambil keputusan berdasarkan nilai-nilai kebajikan sebagai seorang pemimpin? Jadi ke depannya seperti apa? Jadi tidak kira ke depannya di dalam setiap pengambilan keputusan, karena kalau kita di sekolah ini kan sebuah organisasi Pak. Jadi
tidak mutlak semuanya harus menjadi keputusan kepala sekolah. Meskipun secara tersurat, ya. Tetapi secara tersirat, keputusan ini harus dilalui dengan berbagai macam tahapan dan tingkatan. Jadi misalnya katakanlah di dalam kita membuat surat pembagian tugas. Belum selesai surat pembagian tugas atau belum tanda tangan kita surat pembagian tugas, sudah ada yang, Pak, saya tidak cocok di bagian itu. Kalau boleh saya minta di sini. Padahal job yang diminta itu tidak sesuai dengan kompetensinya. Tetapi dasar pertimbangannya mungkin kalau dia menyatakan tidak nyaman di tempat A, kemudian merasa mampu melaksanakan tugas di tempat B, ya apa salahnya kita coba, kan gitu. Sehingga dasar keputusan yang kita ambil adalah tentu satu berdasarkan atas forum rapat yang kita lalui, berdasar forum rapat Dewan Guru dan Pegawai. Nah, kemudian di kesimpulan rapat itu kan jelas ada nanti hasil-hasil rapatnya yang sudah tertulis di dalam notulen. Dan ini kita kedepankan, artinya jangan sampai kemudian keputusan rapat menjadi keputusan individu atau keputusan kepala sekolah saja. Itu juga tidak baik. Kedepannya keputusan itu bukan hanya keputusan kepala sekolah, tapi karena keputusan itu bisa dirasakan bahwa itu adalah keputusan bersama. Baik, Pak Komang, selaku atasan Titian Niki, saya sangat bersyukur bisa mewawancarai Bapak. Jadi apa yang Titian wawancarakan di sini nanti ini adalah akan saya analisis menggunakan pengujian analisis yang tahapnya ada 9. Nanti ini adalah tugas Titian selaku CGP, karena dalam setiap keputusan kepala sekolah Titian mampu menganalisis ke dalam bentuk pengujian ada 9 langkah di sana. Baik, terima kasih Pak Mamang atas waktunya. Yang sangat juga minta maaf kalau dalam kapasitas di sini Titian sebagai CGP ini mengganggu waktu Pak Komang. Tidak apa-apa. Titian juga selaku pribadi mohon maaf juga. Mungkin di antara kalimat tadi yang keluar banyak yang tidak sesuai, Pak Dewa. Jadi bagaimanapun Titian bukan manusia sempurna kan gitu. Tapi itu tentu akan menjadi kilas balik dan refleksi Titian juga secara pribadi. Baik, terima kasih Pak Omang. Om Santi. Selamat pagi Pak Dewanom selaku Kepala SMA Negeri 1 Susut. Yang sangat berterima kasih atas kesediaan Bapak untuk saya wawancarai terkait dengan program pendidikan guru penggerak berkaitan dengan modul 3.1, yaitu modul berkait dengan pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai seorang pemimpin. Itu yang pertama. Terus yang kedua, yang maaf karena di sela-sela kesibukan Bapak Dewa masih menyempatkan diri untuk menerima Titian terkait dengan tugasnya di guru penggerak. Sebelum Titian mewawancarai, izinkan semoga apa yang kita lakukan nanti agar bisa berjalan dengan baik sesuai dengan harapan melalui pengajaran Om Swastiastu. Baik, Pak Dewa Anom yang saya hormati, kali ini saya ingin mewawancarai Pak Dewa terkait dengan modul 3.1. Nah, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya sampaikan dalam kesempatan ini sesuai dengan pengalaman Pak Dewa sebagai kepala sekolah. Nanti Tiang juga sebagai guru penggerak biar ada gambaran Titian bagaimana sih seorang pemimpin mengambil sebuah keputusan. Nanti keputusan ini akan dianalisis sesuai dengan tugas yang di guru penggerak. Kentan pun ada. Pertanyaan yang pertama, selama ini bagaimana Pak Dewa mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral?
Ya, terima kasih Pak Dewa itu untuk menanggapi kasus-kasus dilema etika dan rujukan moral. Itu saya selaku pimpinan di SMA Negeri 1 Susut, kadang-kadang dibenturkan dengan berbagai banyak permasalahan. Kadang-kadang ada kasus yang menurut pendapat teman-teman itu keduanya benar. Nah, ini yang kadang-kadang sulit kita menentukan kadar kebenarannya. Mana yang harus kita putuskan sehingga keputusan kita ambil tidak salah nantinya. Kalau sudah salah satu kasus sisi kebenarannya lebih banyak dan kebenarannya lebih sedikit, kan gampang mengambil keputusan. Kadang-kadang ini ada dua permasalahan yang sama-sama ini kadang-kadang kadar kebenarannya hampir mendekati. Nah, itu kita harus bisa mengidentifikasi sehingga saat pengambilan keputusan tidak salah. Apa dari sisi kemanusiaan, etika, moral, dan juga kepentingan semua pihak baik siswa, guru, dan pegawai. Kadang-kadang ada permasalahan di siswa, kita perlu lembutkan juga sehingga nantinya tidak merugikan siswa. Jadi orientasinya terhadap siswa. Jangan sampai keputusan kita ambil nanti tidak berpihak pada siswa. Nah, itu sepanjang masalah itu tidak melanggar hukum, sesuai norma, sesuai peraturan, dan dari sisi kebenaran bisa kita pertanggungjawabkan bersama-sama. Nah, mungkin ini yang masuk ke dilema etika. Nah, kadang di satu sisi, kita juga dibenturkan dalam suatu permasalahan. Nah, mungkin dari sisi seorang pemimpin, kita dari sisi kemanusiaan itu harus melakukan itu, mungkin itu yang kan bujukan moral dari hati nurani seorang pemimpin harus melakukan ini sehingga semua pihak merasa nyaman, merasa senang dan menerima keputusan kita lakukan. Mungkin itu untuk menanggapi pertanyaan yang pertama. Baik, Pak Dewa, yang sudah dapat inti dari jawaban dari Pak Dewa terkait dengan pertanyaan nomor 1. Terus yang lanjut dengan pertanyaan yang kedua, selama ini bagaimana Pak Dewa menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama benar dan sama-sama mengandung nilai kebajikan. Untuk mengambil keputusan itu yang mengandung kebenaran dan nilai kebajikan yang kadarnya hampir sama, itu biasanya saya selaku pimpinan kadang-kadang mendengar masukan dari beberapa pihak sehingga saat mengambil keputusan tidak salah. Itu setelah mendengar pendapat berbagai pihak, saya merenung untuk memutuskan sesuatu yang di kemudian hari tidak menimbulkan problem baru. Nah, kadang-kadang ada misalnya pemilihan paskib, sudah itu tinggi badan sama, sudah itu dari segi tingkat intelektual siswa itu bagus, sudah itu mungkin kerajinannya ke sekolah bagus, kita milih misalnya satu orang di antara dua. Nah, ini supaya nanti tidak ada protes di antara orang tua siswa. Nah, di sanalah kita perlu memutuskan yang terbaik. Nah, itu supaya tidak menimbulkan masalah baru. Nah, itu kadang-kadang mungkin apanya lagi dicari itu, makanya kita masukkan dari Dewan Guru atau dari Wakasek, dari pembeda OSIS, sehingga memang nanti keputusan kita ambil betul-betul bisa diterima oleh semua pihak, terutama oleh siswa dan orang tua siswa. Nah, itu contohnya. Berarti pelibatan teman-teman guru di tataran manajemen juga berarti Pak Dewo mendengarkan masukan-masukan sebelum mengambil sebuah keputusan. Terima kasih Pak Dewo. Berikutnya untuk pertanyaan yang ketiga, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang bisa Bapak lakukan selama ini? Nah, itu langkah-langkah yang kita lakukan, itu identifikasi dulu masalah. Identifikasi masalah, sudah itu faktor-faktor yang menyebabkan munculnya masalah tersebut. Sudah itu tentu ada langkah-langkah penyelesaian yang bisa kita ambil, di mana dalam hal tersebut kemungkinan keputusan itu kalau misalnya tidak perlu melibatkan
pihak lain mungkin bisa kita putuskan sendiri. Nah, itu tidak semata-mata setiap ada masalah melibatkan pihak lain. Itu kita punya juga power atau kekuatan untuk memutuskan sesuatu, tapi dengan berbagai identifikasi apa masalahnya, apa menyebabkan munculnya masalah tersebut, langkah-langkah apa yang kita ambil. Tergantung dari permasalahan. Tergantung dari permasalahan. Itu langkah-langkah yang kita lakukan selama ini. Tidak semerta-merta begitu ada masalah kita kumpul minta pertimbangan. Kadang-kadang kalau kita bisa memutuskan sendiri dan menurut saya keputusan itu rasanya tidak akan menimbulkan masalah baru, kita langsung putuskan. Baik, terima kasih Pak Dewo. Untuk pertanyaan yang keempat, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Di contoh-contoh kasus selama ini yang mana sih Pak Dewo yang anggap efektif? Untuk kasus-kasus dilema etika, yaitu yang dianggap efektif saat saya mengambil keputusan itu ada beberapa permasalahan, misalnya saat memberikan bantuan kepada siswa kurang mampu. Nah, itu kalau dilihat dari segi aturan, siswa tidak mampu itu misalnya tidak bawa sepeda motor, rumahnya tidak di keramik, rumahnya tidak berisi listrik. Kalau zaman sekarang, era sekarang itu sulit. Maka di sekolah ini kita mengambil keputusan yang akan diberikan bantuan tidak membayar iuran komite atau dana sumbangan masyarakat adalah anak-anak yang yatim atau yatim piatu. Berarti itu sudah jelas tidak punya bapak, tidak punya ibu, atau tidak punya kedua-duanya. Kalau yang patokan yang seperti itu dah tidak punya sepeda motor. Nah, zaman sekarang hampir semua punya sepeda motor. Itu rumahnya tidak di lantai, tidak di semen, itu hampir semua rumah di semen. Sudah itu listrik hampir semua punya. Nah, itu makanya supaya tidak ada protes, makanya yang pakai patokan adalah data siswa yatim piatu atau yatim piatu. Nah, syukur keputusan itu yang kita ambil, tidak ada protes dari orang tua siswa, walaupun mereka mungkin punya kartu miskin, gitu. Punya kartu miskin karena kita sudah mengerucutkan permasalahan itu. Terima kasih Pak Dewo. Berikutnya, pertanyaan berikutnya dilanjutkan. Hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Apa tantangannya Pak Dewo di dalam mengambil keputusan terkait dengan dilema etika? Ya, yang terkait itu tantangan tentu setelah kita mengambil keputusan, pertama-tama saat saya baru menjabat kepala sekolah, saat keputusan sudah diambil, ternyata setelah keputusan diambil itu ada lagi permasalahan yang muncul, ada pihak-pihak yang tidak puas. Nah, itu makanya berikutnya sebelum mengambil suatu keputusan yang sekiranya keputusan itu nantinya akan menimbulkan efek yang lain, maka kita melibatkan stakeholder, paling tidak wakase. Sudah itu kalau permasalahan ke siswa, guru BK kita libatkan, wali kelas. Dan itu syukur selama ini permasalahan-permasalahan tersebut yang melibatkan siswa dan ada juga yang melibatkan pihak internal. Kalau sampai pihak internal, kita juga tidak segan-segan mencari narasumber yang bisa kira-kira memberikan solusi terhadap permasalahan-permasalahan tersebut. Kita di SMA kadang-kadang siswa melakukan tindakan ke luar sekolah yang melanggar dianggap oleh masyarakat itu melanggar norma. Makanya kita melibatkan pihak eksternal. Jadi di samping pihak internal juga dalam konteks-konteks tertentu melibatkan pihak eksternal. Baik, terima kasih. Berikutnya, pertanyaan berikutnya, apakah Bapak memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Terus apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya?
bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak jalankan? Nah, untuk tata kelola atau jadwal saya sendiri tidak punya. Karena masalah itu kan tidak bisa direncanakan. Pada kasus begitu muncul, nah itu kita harus cepat mengatasi. Karena tidak menutup kemungkinan akan muncul kasus baru sehingga tidak menumpuk-numpuk kasus. Begitu ada kasus, kalau misalnya kasus itu bisa saya tangani sendiri. Kalau perlu melibatkan stakeholder yang lain, misalnya Wakasek, kita selesaikan dengan Wakasek. Kalau misalnya Wakasek perlu data lain lagi dari guru BK atau dari pegawai atau dari Sapa misalnya atau dari wali kelas, kita rembuk bersama. Dan secepatnya diselesaikan secepatnya. Kalau masalah itu muncul di hari itu supaya tuntas. Itu kadang-kadang supaya kita tidak membawa beban masalah, karena kemungkinan keesok hari pasti ada masalah baru. Kita mengupayakan memutuskan dalam waktu yang secepat-cepatnya. Diusahakan setiap dilema etika itu ada diselesaikan secepat mungkin. Karena tidak ingin menunda masalah dan tidak ingin ada masalah yang muncul lagi yang baru sehingga perlu permasalahan. Baik. Berikutnya, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam mengambil keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Ada nggak yang membantu, orang yang membantu atau pihak yang lain yang dalam mengambil keputusan dilema etika itu? Kalau dibilang ada pihak tertentu, ada orang tertentu, orang yang khusus mungkin tidak ada. Karena masalah ini saya perlu orang ini, masalah A perlu orang yang lain. Makanya tidak ada yang faktor disebutkan misalnya yang sering membantu Wakasek ini tidak. Kadang-kadang langsung ke guru BK, kadang-kadang ke analis kepegawaian, kadang-kadang di bidang kesiswaan itu. Berarti tidak ada orang yang spesifik yang membantu saya, itu tergantung masalahnya yang timbul. Itu kadang-kadang bisa diselesaikan sendiri, kadang-kadang perlu orang eksternal. Tergantung masalah yang muncul. Masalah apa, itu orang siapa yang saya perlukan. Mungkin itu sebagai yang memberikan pertimbangan atau dijadikan referensi. Nah, itu pihak-pihak yang sekiranya ada permasalahan yang mungkin tidak bisa saya tangani tentang referensi tentang permasalahan tersebut, mungkin saya perlu guru ini atau pegawai ini. Nah, mungkin itu. Baik, ini sudah 7 pertanyaan. Sekarang pertanyaan terakhir tadi. Dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak ketika mengambil keputusan tentang dilema etika? Pembelajaran yang bisa saya petik itu tentu dalam menyelesaikan permasalahan yang tergolong dilema etika, itu sebelum mengambil keputusan itu mungkin kita perlu merenung sejenak. Nah itu, dan selalu memohon petunjuk pada beliau. Dan mudah-mudahan keputusan yang kita ambil tepat dan tidak muncul permasalahan baru lagi. Itu pembelajaran saya penting. Itu walaupun sudah mendapat pertimbangan yang bagus dari beberapa pihak, tapi tetap saya merenung sebelum mengambil keputusan tersebut. Itu ada waktu untuk di alam bawah sadar saya untuk bisa dibantu sehingga keputusan yang saya ambil ini betul-betul tepat gitu dan bisa diterima oleh pihak itu yang tidak merasa gerusu gitu. Terima kasih Pak Dewo, tadi Tian sudah banyak memberikan pertanyaan-pertanyaan. Pak Dewo sudah menjawab dengan lugas berdasarkan pengalaman-pengalaman Pak Dewo yang ketika menjadi kepala sekolah di sini. Terus berikutnya Tian ingin membuat pertanyaan refleksi sedikit. Di dalam pertanyaan refleksi itu yang pertama ingin Tian sampaikan, bagaimana sih perasaan Pak Dewo ketika melakukan wawancara tentang keputusan tentang dilema etika. Karena kira-kira permasalahan apa yang muncul? Belum perasaan apa sih yang menonjol kejadian-kejadian yang Pak Dewo alami ketika
mengambil sebuah keputusan tentang dilema etika. Nah, terima kasih itu kedatangan Ibu mewawancari saya, itu ternyata menambah wawasan tentang yang selama ini sudah saya lakukan, tapi saya tidak tahu itu termasuk Dilema etika etika atau bujukan moral. Itu sudah sebenarnya sudah dilakukan, diaplikasikan, tetapi oh ini yang namanya dilema etika. Kita saat dibenturkan oleh permasalahan yang betul-betul memiliki nilai keseimbangan etika, asusila, sudah itu norma, itu hampir seimbang. Mungkin saat kita mengambil keputusan, inilah dibenturkan dengan itu, baru saya tahu bahwa itu termasuk yang namanya dilema etika. Nah, itu kejadian yang menarik ya. Kejadian menarik. Nah, biasanya kalau masalahnya sudah timpang kan tidak masalah. Yang inilah kadang-kadang lama perdebatan karena sama-sama ya benar dari sisi kebenaran, sudah itu menyentuh rasa kemanusiaannya hampir sama. Itu kadang-kadang kita perlu mengambil keputusan yang cukup alot kan gitu, kita gerasa dusun. Nah, kadang-kadang ada bujukan moral ini juga ternyata apa yang selama ini kita lakukan, merenung kan itu kan bujukan dari dalam diri, apa yang harus kita lakukan. Dan itu baik. Berikutnya Pak Dewa, apa sih menurut Pak Dewa keputusan-keputusan terkait dengan dilema etika yang sudah baik menurut Pak Dewa, yang sudah Pak Dewa lakukan selama ini? Ini keputusan dilema etika yang pernah saya lakukan saat buat sekolah yang ke-29. Nah, itu sekolah betul-betul tidak ada dana waktu itu, komite juga tidak ada, karena untuk kegiatan-kegiatan lain, sementara animo siswa saat itu ingin merayakan HUT supaya sama seperti sekolah-sekolah lain. Nah, itu di sana bagaimana caranya meyakinkan warga sekolah walaupun tanpa dana yang jelas dari sumber dari komite itu, kita bisa melaksanakan ulang tahun. Makanya ulang tahun supaya berjalan gimana caranya, dan kita memberikan pemahaman pada siswa, pada pegawai guru dan juga pengurus komite supaya memberikan dukungan pada rencana HUT, sehingga kita melakukan waktu itu penggalian dana lewat kupon hadiah, sudah itu ada bahasa, sudah itu penggalian baju kaos. Nanti saya dengan kerja keras semua pihak, walaupun di awal kita diawali dengan keraguan tidak akan bisa melaksanakan, tapi akhirnya bisa HUT itu berjalan dan bisa keinginan siswa terpenuhi, merayakan HUT sama seperti sekolah-sekolah lain yang ada di Kabupaten Bandung. Baik, di samping keputusan-keputusan yang menurut Pak Dewa itu adalah baik, tentunya kan pasti ada juga keputusan ketika merenung kita, keputusan itu ternyata kurang baik. Nah, kira-kira ada nggak pengalaman Pak Dewa membuat sebuah keputusan tapi menurut Pak Dewa itu adalah kurang baik gitu? Ada tidak pengalaman seperti itu? Nah, pengalaman saya itu saat mengajukan dana DAT. Dana DAT sudah saya ajukan untuk pembangunan lab komputer. Semula lab komputer akan dibangun di bekas gedung kesenian atau ruang perpustakaan yang sekarang dijadikan ruang seni. Nah, saya sudah mengajukan usul penghapusan gedung yang lama supaya bisa dibangun gedung komputer di tempat itu. Ternyata sampai dana DAT turun, izin penghapusan tidak keluar. Maka saya merenung, saya korbankan lapangan basket yang tentu akan terjadi dari teman-teman. Kalau lapangan basket yang sudah bagus dikorbankan jadi lab komputer. Karena saya punya alasan, di dalam GOR, gedung olahraga, sudah ada lapangan basket indoor. Maka kita cukup punya lapangan basket indoor, meyakinkan teman, guru olahraga dan siswa. Kita masih bisa bermain basket, bukannya tidak bisa. Tapi kita punya gedung lab komputer dan representatif di lapangan basket yang ada saat itu, harus dikorbankan untuk pembangunan lab komputer. Mungkin setelah merenung, saya harus mengorbankan siswa yang senang main basket outdoor kan gitu. Baik, berikutnya bagaimana perasaan Pak Dewa terkait keputusan yang sudah Pak Dewa ambil selama ini? Bagaimana perasaannya?
Nah, untuk keputusan-keputusan yang sudah saya jalankan selama menjadi kepala sekolah, Stungkara, nah itu mungkin mendekati, nah bilanglah di atas 80% bisa diterima kalau oleh dihitung secara kuantitatif ini ya. Nah, sehingga saya temui setelah keputusan itu jarang ada gejolak lagi, dan syukur bisa diterima oleh semua pihak. Nah, itu bisa diterima oleh semua pihak gitu ya. Oke. Terus berikutnya dari keputusan-keputusan yang Pak Dewa ambil itu, setelah merenung, apa sih pembelajaran yang bisa Pak Dewa ambil dari keputusan itu? Nah, pembelajaran yang bisa diambil sepanjang keputusan itu tidak merugikan pihak-pihak tertentu atau menyinggung perasaan dari warga sekolah, saya yakin keputusan itu pasti didukung dan bisa berjalan. Yang penting tidak merugikan pihak tertentu, tidak memojokkan pihak tertentu, dan dengan keputusan kita ambil semua merasa nyaman dengan situasi kerja, itu situasi pembelajaran di kelas oleh siswa. Nah, itu yang kita harapkan. Baik, ini yang terakhir tentang referensi. Nah, bagaimana langkah ke depan Pak Dewa terkait dengan pengambilan keputusan berdasarkan nilai-nilai kebajikan sebagai seorang pemimpin. Jadi kedepannya seperti apa? Nah, ke depan karena kita sebagai manusia yang tidak luput dari kesalahan, tentu terus belajar dari berbagai referensi, dari buku kepemimpinan, dari buku-buku tentang etika, agama. Nah, itu yang kita pakai pegangan di dalam melakukan suatu kepemimpinan, terutama dalam mengambil keputusan. Karena mungkin saya akan menambah referensi saya tentang dilema etika. Sudah itu rujukan moral, sehingga suatu saat nanti ke depan, karena kita pasti tidak pernah terlepas dari masalah, karena suatu sekolah, suatu lembaga pasti muncul permasalahan-permasalahan yang baru, yang belum tidak pernah muncul sebelumnya. Kalau sudah ada permasalahan-permasalahan yang sudah muncul sebelumnya, kan sudah ada referensi. Ini yang saya yang baru-baru. Terutama ada kasus baru, karena sekarang kan siswa pengaruh teknologi kita tidak tahu. Mungkin ada kasus-kasus yang meniru di medsos nanti kita dihadapkan dengan kasus tertentu, kita harus tentu belajar terus juga. Jadi update diri permasalahan dan referensi terkait tentang cara mengambil keputusan. Baik, Pak Dewa, dari saya sekian bincang-bincang kita terkait dengan pertanyaan-pertanyaan yang diajukan dalam wawancara kali ini. Yang secara pribadi mengucapkan terima kasih karena di awal yang sudah sampaikan di setengah kesibukan Pak Dewa masih menyempatkan diri untuk menerima Aditya dalam kaitan dengan melakukan wawancara terkait dengan modul 3.1 yang terkait dengan pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai seorang pemimpin. Baik, terima kasih sebagai kata yang ucapkan Kang Santi. Santi. Baik. Terima kasih Pak Dewa. Semoga terus sukses, dan apa yang kita lakukan hari ini, tugas Pak Dewa sebagai guru penggerak juga sukses, dan tugas ini mudah-mudahan bisa mengantarkan nilai yang terbagus buat Pak Dewa. Siap, terima kasih Pak Dewa. Dan juga Pak Dewa, semoga keputusan-keputusan yang Pak Dewa ambil menjadi sekolah-sekolah di sini sesuai dengan harapan tadi bisa diterima oleh semua pihak dan itu tidak merugikan pihak-pihak yang kena imbas dalam keputusan itu. Terima kasih Pak Dewa. Selamat siang. Selamat.